Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang konsep pendekatan pasar terhadap masalah lingkungan. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Melati Yahya. Baik, tadi kami telah jelaskan apa saja contoh kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, kami memiliki data tentang tren bencana di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2015. Di mana dalam data tersebut dapat disimpulkan bahwa di mana pada tahun 2014 merupakan tren bencana di Indonesia yang terbesar selama 2002 sampai 2015, yaitu sebesar 1967. Tren tersebut merupakan kejadian bencana meningkat dan lebih dari 95%, yaitu bencana hidrometeorologi. Kemudian pada tahun 2010 merupakan tren bencana kedua terbesar di Indonesia selama 2002 sampai 2015, yaitu pada tren yang sama. Selanjutnya, data pada keterangan banjir menunjukkan pada tahun 2010 merupakan banjir terbesar selama 2002 sampai 2015. Kemudian pada keterangan letusan gunung api yang terbesar terjadi pada tahun 2012 sampai 2015. Selanjutnya, pada keterangan tanah longsor yang terbesar terjadi pada tahun 2014. Kemudian, pada keterangan tsunami yang terbesar terjadi pada tahun 2004. Selanjutnya, pada keterangan kebakaran hutan dan lahan terjadi pada 2014 merupakan kebakaran terbesar pada tren tersebut. Baik, berdasarkan grafik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tren bencana di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2015 mengalami kecenderungan kenaikan. Sehingga pada pokok pembahasan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pendekatan pasar terhadap masalah lingkungan yang akan menjadi solusi terhadap sebagian bencana di Indonesia akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak, polusi, dan subsidi lingkungan. Di mana pajak, polusi, dan subsidi lingkungan ini adalah pendekatan pasar secara langsung untuk memaksa perusahaan mempertimbangkan biaya dan manfaat eksternal dalam mengurangi pencemaran. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam pajak polusi ini, di mana pemerintah dapat menerapkan pajak atas emisi dan bahan bakar yang berasal dari fosil. Adapun kebijakan ini dikenal sebagai pajak karbon. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi emisi gas yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan dalam proses produksinya, dan juga untuk mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang digunakan individu maupun perusahaan-perusahaan. Jadi, dengan menerapkan pajak-pajak tersebut, diharapkan perusahaan-perusahaan akan berupaya untuk berinovasi dan membangun manajemen limbahnya dengan baik, sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak yang tentunya akan menaikkan ongkos produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang subsidi lingkungan. Lalu, bagaimana pendekatan pasar dalam kebijakan subsidi lingkungan tersebut? Nah, caranya dengan membayar subsidi kepada perusahaan sumber polusi untuk tidak menimbulkan polusi, guna mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi.
Selanjutnya, bagaimana penerapan dalam subsidi lingkungan tersebut? Jadi, subsidi dalam pengurangan polusi dapat diberikan dalam bentuk bantuan, pinjaman dengan bunga murah, atau pembebasan pajak investasi. Semuanya diberikan rangsangan kepada perusahaan sumber polusi untuk menanamkan sebagian modalnya dalam teknologi pengurangan polusi. Jadi apabila subsidi diberikan untuk memasang alat pengurangan polusi khusus seperti mesin pembersih udara, maka akan dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Selanjutnya, ada prinsip pencemar membayar atau polluter pay principle, di mana polluter pay principle ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi pihak lain, dikenai kewajiban untuk mencegah pencemaran itu, atau ia dikenakan pembayaran pajak sebesar kerugian yang ditimbulkannya. Untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan, maka diterapkanlah prinsip polluter pay principle ini atau PPM. Prinsip ini mencoba menetralkan kelemahan dari mekanisme pasar yang menimbulkan kegagalan pasar dalam mengakomodasi biaya eksternal atau biaya lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang biaya pencemar dan penentuan penanggulangan pencemaran. Jadi ada beberapa pernyataan, diantaranya adalah yang pertama, bagaimana biaya pencemar ditentukan. Yang kedua, dengan menanyakan WTP atau WTA. Yang ketiga, kelemahannya susah menjamin kebenaran dan kejujuran dari jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan itu. Yang keempat, bagaimana menanggulangi pencemaran. Yang kelima, pengaturan langsung atau command and control. Paling banyak digunakan tapi paling tidak efisien. Yang selanjutnya, pemberian subsidi terhadap penekanan jumlah pencemar atau pengenakan pungutan terhadap penghasil pencemaran. Baik, selanjutnya pungutan pajak dan subsidi. Seperti yang telah kita jelaskan tadi bahwa subsidi dan pajak merupakan salah satu cara langsung untuk memaksa perusahaan mempertimbangkan biaya dan manfaat eksternalnya. Yang kedua, subsidi diberikan kepada perusahaan sumber polusi untuk tidak menimbulkan polusi atau agar perusahaan lebih banyak memberikan eksternalitas positifnya. Yang selanjutnya, harga atau pungutan untuk suatu pencemaran harus sama dengan biaya marginalnya. Misalnya, bahan-bahan yang sangat berbahaya harus dikenakan pungutan yang sangat mahal. Selanjutnya, pungutan harus berbeda-beda untuk lokasi wilayah yang berbeda, untuk musim yang berbeda, maupun arah angin yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea Novidayanti. Saya Dea Novidayanti Siregar akan melanjutkan penjelasan kami mengenai penentuan pembayar biaya pencemaran. Di sini terdapat dua penentuan pembayar biaya pencemaran. Yang pertama, pajak terhadap pencemaran lingkungan harus dibayar oleh orang atau lembaga yang menimbulkan pencemaran tersebut. Dan yang kedua, bila ada dua orang atau lebih yang menimbulkan pencemaran, maka agar terciptanya suatu keadilan, si kaya membayar lebih besar dibandingkan si miskin. Di sini yang menjadi contohnya ada dua. Yang pertama yaitu seorang produsen yang mencemari lingkungan akan lebih senang dan memilih membayar pajak bila ia sangat mencemari lingkungan tersebut, dan biaya untuk menanggulanginya itu sangat mahal. Atau produsen yang nggak terlalu mencemari lingkungan akan memilih untuk memasang alat pengolah limbah daripada harus membayar pungutan pajak yang sangat mahal. Dan yang kedua itu penerimaan dari pungutan pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengurangan limbah dan pengelolaan lingkungan.
Selanjutnya yaitu penentuan pungutan pajak. Di sini terdapat 4 penentuan pungutan pajak. Yang pertama, pengetahuan tentang macam dan jumlah produk atau output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, banyaknya dosis pencemar yang dihasilkan perusahaan sebagai produk samping yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, sifat akumulasi pencemar dalam jangka panjang. Yang keempat, apakah pencemaran itu dihadapkan langsung dan terus-menerus pada manusia. Selanjutnya, di sini terdapat 3 subsidi. Yang pertama, bantuan, pinjaman dengan bunga murah atau pembesaran pajak investasi untuk memberikan rangsangan kepada perusahaan sumber polusi untuk menanamkan sebagian modalnya dalam teknologi pengurangan polusi. Yang kedua, pengalokasian subsidi bagi penelitian dan pengembangan upaya ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pemberian subsidi harus hati-hati dan tepat sasaran, baik bagi pelaku industri maupun bagi konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Silviawardani. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan tentang keunggulan sistem refund atau deposit. Jadi ada beberapa keunggulan yang dihasilkan dari sistem ini. Yang pertama itu mendorong perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan tanpa menambah biaya monitoring pemerintah dan biaya kepatuhan pemerintah. Jadi di sini maksudnya adalah masyarakat itu lebih tergerak atau lebih terdorong untuk melakukan pelestarian atau menjaga lingkungan sekitar gitu. Jadi dengan adanya refund atau deposit ini, masyarakat itu lebih suka untuk menjaga lingkungan, lebih bersedia untuk menjaga lingkungan. Nah, keunggulan yang kedua yaitu pengenaan beban pada perusahaan deposit pada bahan mentah bertindak sebagai pajak. Kemudian, hal ini mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien selama proses produksi. Nah, mengapa hal ini dikatakan demikian? Karena apabila suatu bahan mentah itu dibebankan menjadi pajak, maka perusahaan itu akan beroperasi secara lebih efisien. Jadi tidak ada bahan mentah yang disia-siakan. Sehingga inilah yang menjadi keunggulan dari sistem deposit atau refund ini, karena bahan mentah ini dibebankan sebagai pajak. Nah, yang ketiga ada mendorong penggunaan bahan mentah yang lebih efisien. Karena dia udah dijadikan sebagai pajak, maka tidak ada lagi hal yang penggunaan bahan mentah ini yang disia-siakan. Refund ini mendorong pembuangan atau daur ulang limbah bahan mentah pada akhir fase produksi. Jadi perusahaan itu tidak membuang limbah itu secara cuma-cuma gitu. Jadi ada yang namanya pemanfaatan limbah, yaitu dengan cara didaur ulang. Nah, untuk yang selanjutnya ada sistem izin perdagangan polusi. Jadi di sini ada 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem ini terjadi apabila terdapat sistem kuota lingkungan atau batas atas dari pencemaran lingkungan yang diizinkan. Nah, yang kedua, izin ini dapat diperdagangkan sehingga perusahaan sumber polusi dapat membeli dan menjual cadangan sesuai kebutuhannya yang tergantung pada teknologi pengurangan polusi yang dipakai dan biayanya. Jadi, apabila ada perusahaan yang memang menghasilkan polusi, maka perusahaan ini boleh untuk membeli izin dari perdagangan polusi ini, membeli izin polusi ini, seperti itu. Yang selanjutnya ada 3 poin penting dalam model sistem perdagangan izin polusi. Yang pertama, perdagangan menentukan harga sendiri untuk sebuah hak mencemar tanpa campur tangan dari luar, sehingga izin polusi ini tidak dipengaruhi harganya oleh pihak luar gitu. Dia punya standar harga tersendiri. Perdaganganlah yang membentuk harga dari izin polusi ini. Yang kedua, sistem perdagangan izin mencemar bersifat lebih fleksibel. Dalam artinya bahwa jumlah izin itu bisa diubah disesuaikan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Seperti itu. Yang ketiga, apabila tujuan
pelestarian itu agak lunak, maka pemerintah, kelompok pelestarian lingkungan, dan masyarakat yang peduli lingkungan dapat membeli izin mencemar sehingga mengurangi polusi di daerah itu sehingga menjadi lebih efektif. Jadi apabila ada perusahaan yang memang usahanya itu menghasilkan polusi, maka mereka ini diberikan izin untuk membeli izin polusi ini. Nah, yang terakhir ada persyaratan untuk menjalankan sistem perdagangan izin polusi. Jadi di sini ada beberapa persyaratan. Saya paparkan ada 6 persyaratan. Yang pertama yaitu jumlah izin harus dibatasi sehingga memberikan nilai jual. Jadi seperti ini. Apabila terdapat izin yang begitu banyak, maka izin polusi ini tidak akan mempunyai harga, karena semakin banyaknya suatu barang maka harganya itu bisa relatif lebih menurun, seperti itu. Yang kedua, izin itu boleh dijual secara bebas sehingga izin diberikan kepada mereka yang ingin membayar. Yang ketiga, izin ini dapat disimpan untuk memelihara nilai kegunaannya pada saat permintaan dan penawaran terbatas. Seperti itu. Yang keempat, biaya transaksi itu tidak boleh menyebabkan harga izin ini menjadi terlalu mahal, sehingga ada beberapa standar-standar tersendiri yang membentuk harga dari izin polusi ini. Yang kelima, ada penalti terhadap pelanggaran izin harus lebih besar daripada harga izin itu sendiri. Nah, jadi seperti ini. Apabila suatu perusahaan itu sudah memegang izin polusi, tetapi tetap saja melakukan pelanggaran, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan penalti dan harus membayar denda lebih mahal dari harga izin polusi tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir ada penggunaan izin ini dibolehkan untuk memperoleh keuntungan dari adanya sistem perdagangan izin lingkungan. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami.